Recording stopped. menjadi lingkup dari studi ini. Yang pertama adalah kelayakan kebutuhan kapal, kemudian lokasi operasional, skema pembiayaan, dan untuk basic design ini melingkupi pengembangan modeling 3D dan animasi, kemudian studi terkait dengan sistem hybrid, sistem propulsi hybrid, dan pembangunan atau engineering estimate. Metode yang kita gunakan ini sudah disampaikan ya lalu. Yang pertama yaitu kita memerlukan data survei, yaitu data sekunder dan primer. Kemudian kita melakukan survei lapangan untuk mengkonfirmasi data-data yang terkait dengan lingkungan, utamanya alur pelayaran, kedalaman, dan sebagainya. Juga kita melakukan diskusi dan wawancara dengan stakeholder yang terkait di lapangan, seperti Dinas Perhubungan setempat, kemudian Pelabuhan Semayang, ini Pelindo 4, dan di KSOP juga kami melakukan diskusi terkait dengan alur pelayaran. Kemudian selanjutnya untuk metode analisis, kita menggunakan metode statistik, kemudian deskriptif kualitatif, benchmarking, dan untuk analisis kelayakan kita analisis kebijakan. Selanjutnya terkait dengan analisis kelayakan, yang pertama analisis pasar. Ini adalah profil demand yang akan menjadi pengguna Smart Passenger Ship. Jadi yang ada 4 kategori yang kita identifikasi ya di situ. Yaitu yang pertama pelaku perjalanan komuter. Ini terkait dengan penduduk-penduduk yang berdomisili di Balikpapan atau maupun Penajam yang bekerja di IKN atau sebaliknya. Kemudian yang kedua adalah masyarakat lokal, yaitu di Kecamatan Sepaku yang memiliki bisnis dan kepentingan di kota-kota besar seperti Balikpapan maupun Penajam dan Samarinda. Kemudian yang ketiga adalah pelaku bisnis dan dinas yang ke IKN dari luar wilayah IKN, dari luar pulau begitu, dari seluruh Indonesia atau dari internasional untuk masuk ke wilayah IKN terkait dengan kebutuhan bisnis dan perjalanan dinas. Kemudian yang keempat, yang terakhir ini juga cukup penting, bahwa kita mengidentifikasi cukup banyak wisatawan yang potensial untuk mengunjungi wilayah-wilayah di IKN. Jadi untuk tujuan wisata city tour maupun ekoturism, karena di sekitar IKN banyak sekali objek yang terkait dengan lingkungan, seperti sebarang mangrove, kemudian koloni monyet, dan mamalia laut, serta mangrove emas yang sangat jarang ya ditemukan di dunia. Selanjutnya, ini adalah proyeksi potensi demand di kawasan IKN dan sekitarnya. Jadi kami mengambil pendekatan dari yang pertama dari penduduk di Kalimantan Timur, utamanya di Balikpapan ya, kita highlight itu di Balikpapan, dan potensi pasar penduduk di IKN. Nah, ini penduduk di IKN ini kami mengambil dari estimasi di rencana induk Ibu Kota Nusantara. Jadi kalau dijumlahkan potensinya dengan penduduk Balikpapan, ini adalah potensi demand total. Jadi di tahun 2024 ini ada sekitar 2,3 juta penduduk, dan di tahun 2035 naik sekitar 4,4 juta. Mohon maaf tadi ada yang tertinggal, bahwa selain dari pendekatan penduduk, kami juga melihat proyeksi dari wisatawan yang menuju ke IKN maupun wisatawan provinsi. Nah, dari sini kami mengambil yang khusus ke IKN,
dan dijumlahkan dengan potensi demand yang ada, ini menjadi sekitar 4,4 juta. Nah, terkait dengan proyeksi wisatawan khusus untuk IKN, ini di dalam studi RIP menentukan preferensi transportasi baik moda darat maupun moda laut. Ini kita ambil datanya, dan di slide-nya adalah potensi demand yang khusus menggunakan smart passenger ship. Ini kami menggunakan asumsi modal share. Recording stopped. Itu kami menggunakan demand existing yang berasal dari Saya ulang. Tadi kan bilang. oh gitu. Sorry. Recording in progress. Mohon izin Bapak Ibu, apakah sudah muncul? Ini saya share kembali. Sudah ya? Ada yang belum, ada yang sudah. Siap. Baik, kami lanjutkan. Jadi untuk menentukan demand khusus untuk smart passenger ship ini kami menggunakan data dari arus penumpang yang ada di dermaga speedboat ya. Ini untuk demand existing-nya itu kami ambil data dari tahun 2021, 22, 23 dan kita ekstrapolasi sampai 10 tahun ke depan. Jadi di tahun 2023-2025 ini adalah hasil estimasi proyeksi ya. Dan kita gabungkan dengan wisatawan IKN yang memiliki preferensi laut gitu. Nah, dari data ini kami mengasumsikan untuk modal share existing yang dari demand existing itu 10%, dan untuk wisatawan IKN preferensi laut ini sekitar 20%. Dan kita dapatkan pengguna smart passenger ship dengan asumsi hari operasi 290 hari per tahun dan pelayanan 2 trip per hari. Ini kita dapatkan angka jumlah penumpang per trip adalah sekitar 54 penumpang. Hingga tahun 2025 ini masih di bawah 60% load faktornya. Namun setelah 2025, tahun 2025 ini teridentifikasi load faktornya bisa lebih dari 60%. Nah, asumsi kita nanti batasannya adalah 60% untuk menentukan harga pokok produksi yang akan menjadi patokan tarif untuk kapal passenger ship. Lanjut. Analisis pasar selanjutnya kita melihat kompetitor yang ada di kawasan IKN ya. Jadi kompetitor utama ini langsung saja adalah pembangunan jalan tol dari Bandara Sepinggan langsung menuju IKN atau KIPP ya. Dengan waktu tempuh diperkirakan sekitar 30-40 menit. Saat ini moda darat dengan menggunakan bus reguler itu masih melalui jalur mix ya, dari
dari Bandar Sepinggan, dari Balikpapan itu mix jalan tol dan jalur arteri menuju ke kawasan inti pusat pemerintahan. Ini ditempuh dalam waktu sekitar 3 jam total. Dan apa namanya, selain jalan tol, ini juga kompetitor utama nanti adalah speedboat dan longboat yang sudah existing melayani jalur-jalur yang menuju ke arah IKN. Jadi kalau speedboat ini kebanyakan dari Balikpapan ke Penajam, dan longboat ini dari Balikpapan ke Tanjung Maridan. Lanjut, ini adalah gambaran rute, tarif, dan jadwal ya bis reguler yang menuju ke kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Ini kalau kita lihat apa namanya, waktu tempuhnya itu sekitar 3 jam lah rata-rata. Kemudian untuk speedboat ini yang apa namanya, kapasitas 10 pax, hasil survei kemarin kita tahu biaya untuk sewanya itu sekitar 500.000. Ini dalam satu trip per kapal ya. Dan untuk longboat ini yang apa namanya, yang melayani reguler itu tarifnya sekitar 40.000 per penumpang. Ini yang reguler. Kalau yang speedboat ini non reguler, jadi sistem sewa. Selanjutnya kita masuk ke analisis teknis. Yang pertama adalah requirement dari smart passenger ship. Jadi secara konsep smart ship ini adalah kapal yang dilengkapi dengan teknologi ya, dan sistemasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dari kapal ini. Tentunya peningkatan ini bukan cuma efisiensi, namun dari sisi keselamatan, keamanan, kemudian keberlanjutan lingkungan, dan monitoring kapal secara keseluruhan ini dapat dilakukan. Requirement smart passenger ship ini kami kaitkan dengan aspek-aspek pelayanan transportasi yang sudah umum diterapkan ya pada setiap moda transportasi. Ini ada 7 aspek pelayanan transportasi yang coba kita kaitkan dengan requirement dari smart passenger ship ini. Yang pertama adalah kenyamanan, kemudian keamanan, keselamatan, keterjangkauan, keteraturan, kesetaraan, dan keberlanjutan. Dan di slide berikutnya, ini adalah kesesuaian ya antara aspek pelayanan dengan kebutuhan desain yang sudah datang. Contoh untuk aspek keselamatan adalah sistem navigasi melalui tracking system, digitalisasi data perlengkapan dan perawatan kapal, serta tersedia peralatan keselamatan kapal yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian juga aspek lain seperti aspek keberlanjutan ini yang penting juga ya, karena memang harus sesuai dengan konsep pengembangan di Ibu Kota Nusantara. Untuk kebutuhan desain yang terkait dengan aspek keberlanjutan antara lain pengurangan emisi gas buang dengan penerapan mesin hybrid. Jadi itu belum fully elektrik, namun kita masih mix ya antara full elektrik dengan mesin penggerak gitu. Kemudian untuk penerapan solar panel ini juga untuk mensuplai daya listrik dari luar ya, yang tanpa menghasilkan gas buang. Ini adalah kebutuhan desain yang terkait dengan aspek keberlanjutan. Selanjutnya, untuk mengestimasi ukuran smart passenger ship ini, kita melakukan metode perbandingan. Jadi di awal kita menentukan komponen perencanaan seperti apa, antara lain rute pelayaran, ya, batasan-batasannya, seperti kedalaman alur yang minimum yang ada di lapangan, begitu.
Kemudian kapasitas muatan, ini tadi kita sudah bahas di slide sebelumnya. Kita menentukan jumlah penumpang maksimal itu sekitar 100 orang, 100 penumpang gitu ya. Kemudian untuk kapasitas maksimal ini kita plot di 20 knot. Meskipun nanti pada kenyataannya satu operasional tidak sampai sebesar 20 knot karena memang ada batasan-batasan tertentu yang mengharuskan untuk mereduksi kecepatan. Untuk jumlah APK kita rencanakan 6 orang. Kemudian material kapal ini juga sangat penting ya, yaitu dari aluminium. Kemudian perlengkapan keselamatan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sistem propulsi yang diterapkan yaitu sistem hybrid. Dan satu lagi mungkin tipe lambung ya. Kita tipe lambung karena ini adalah kapal pedalaman, jadi perairan pedalaman, jadi untuk tipe lambung katamaran ini masih relatif cukup aman dari sisi stabilitas maupun dari sisi kenyamanan. Nah, untuk kapal-kapal pembanding kita mencoba mencari kapal dengan tipe lambung katamaran dan kapal-kapal yang memiliki material utama aluminium. Ini sudah banyak ya di luar negeri dan itu ada beberapa daftar kapalnya. Nah, setelah itu kita membuat perencanaan untuk kapal Smart Passenger Ship kita. Jadi untuk ukuran utama kita tetapkan di 35 meter. Kemudian lebar total dari sisi ke sisi itu 8,4 meter. Kemudian lebar dari satu lambung dari katamaran ini sekitar 2,35. Kemudian tingginya 2,33 meter dan draftnya 1,4. Tetapkan 1,4. Dan untuk lebar demi hull-nya yaitu lebar antara center dari sisi-sisi lambung katamaran itu sekitar 6,2 meter. Kemudian kecepatannya 20 knot. Dan di sini kita melakukan cek terhadap rasio dari ukuran utama yang sudah umum ya dilakukan di metode pembandingan ini untuk mengecek bagaimana kesesuaian desain yang kita rencanakan dengan limitasi dari kapal-kapal yang sudah ada gitu. Ya, ini sebenarnya empiris ya. Dan di situ referensinya kami mengambil dari beberapa referensi. Rasio yang kita sampaikan di sini yang diperlukan adalah panjang dengan lebar dari satu lambung, kemudian lebar utama berbanding tinggi, kemudian lebar demi hull berbanding dengan panjang dan seterusnya gitu. Dan ini ada beberapa status yang masih tidak sesuai ya. Namun ini kita lakukan dengan cek numerikal gitu. Dengan perhitungan numerik. Apakah masih sesuai dengan kebutuhan kita. Dan ini adalah perencanaan desain kita, alurnya seperti ini, yang nanti akan kita gunakan untuk mendevelop lines plan dan general arrangement di tahap berikutnya. Kemudian analisis teknis berikutnya adalah penentuan lokasi operasional. Jadi sebelum kita melakukan analisis, kita sudah melakukan survei lapangan di wilayah Teluk Balikpapan. Ada 11 titik yang kita survei. Ini untuk konfirmasi kedalaman, kemudian konfirmasi lebar alur, hambatan yang ada di alur pelayaran, baik itu hambatan dari atas, samping maupun dari sampah-sampah yang ada di wilayah alur pelayaran. Kemudian bagaimana situasi lalu lintas kapal, kemudian bagaimana fasilitas dermaga,
aktivitas untuk penumpang, fasilitas untuk antar jemput di sekitar dermaga. Kemudian bagaimana aksesibilitas di setiap simpul ya yang kita survei, dan kita melakukan dokumentasi untuk foto darat dan udara. Lanjut, ini adalah alur pelayaran yang kami dapat dari teman-teman di KSOP. Jadi sudah ada tersedia alur pelayaran di wilayah Teluk Balikpapan. Namun yang sudah terformalisasi adalah berdasarkan KP 442 ya tahun 2017, ini terkait dengan penetapan alur pelayaran untuk masuk pelabuhan Balikpapan, Semayang, itu hanya sampai ke Pulau Balang. Jadi untuk Pulau Balang ke atas itu belum tersedia secara formal, namun ini sudah dibuatkan draftnya oleh rekan-rekan di KSOP. Lanjut, ini adalah hasil survei yang terkait dengan potensi lokasi operasional yang ada di sepanjang alur pelayaran di dalam Teluk Balikpapan. Jadi yang pertama ini Pelabuhan Semayang, kemudian dermaga speed di Balikpapan, di Kampung Baru, kemudian dermaga speed di Penajam, Jembatan Pulau Balang, kemudian Pelabuhan Tanjung Maridan, dan Pelabuhan Wisata IKN ini rencana ya yang kemarin ditetapkan di sekitar Pulau Jawang atau Pulau Cinta. Kemudian kita juga mengidentifikasi lokasi di wilayah wisata mangrove di Mentawir. Kemudian yang terakhir adalah dermaga logistik PUPR di IKN. Ya. Ini sudah existing, sudah jadi. Gitu. Selanjutnya kami juga mencoba melihat bagaimana jaringan yang ada di sekitar Teluk Balikpapan. Jadi kalau melihat dari data dari jaringan XL maupun Indosat, ini seluruh wilayah Teluk Balikpapan sudah tercover ya, meskipun bervariasi jaringannya. Ada 3G, ada yang 4G, namun yang 5G belum ada di wilayah perairan. Ini masih di wilayah kota di Balikpapan. Ini menunjukkan pada kita bahwa apabila nanti diterapkan di kapal ini, jaringan itu masih akan tercover gitu sampai ke bagian hulu ya di area Pulau Jawang. Itu masih tercover meskipun di beberapa spot itu pelayanannya masih 3G jaringan. Lanjut. Nah, terkait dengan pemilihan untuk lokasi operasional, kami menggunakan metode evaluasi terhadap parameter dengan menentukan bobot dari setiap parameter tersebut. Ada 3 parameter utama yang kita tentukan, yaitu yang pertama adalah alur pelayaran. Ini bobotnya 30%, kemudian yang kedua adalah dermaga atau pelabuhan. Ini bobotnya 30% juga, dan potensi demand yang ada di setiap lokasi itu tinggi 40%. Dari parameter ini kita membreakdown kembali untuk subparameternya. Dari alur pelayaran ini ada kedalaman alur, kemudian lebar alur, SPNP, lalu lintas perairan, potensi obstacle, keberlanjutan lingkungan, dan daya tarik wisata. Ini masing-masing subparameter nanti akan kita nilai ya dengan skala 3. Untuk subparameter dermaga atau pelabuhan, ini ada kedalaman, kemudian integrasi moda, fasilitas dermaga, penumpang, publik, kemudian pengembangan untuk mendukung smart passenger ship kita, kemudian pengembangan integrasi moda, dan aksesibilitas ke kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Kemudian yang terakhir adalah potensi demand. Ini subparameternya adalah potensi penumpang harian, kemudian potensi penumpang wisata, lokasi terhadap hinterland, dan keberadaan kompetitor di wilayah tersebut. Selanjutnya ini adalah hasil dari penilaian kita
Di situ langsung saja kita pada skor tertinggi ya. Ini kita asumsikan skor yang lebih dari 2. Ini dengan skala 3. Gitu. Yang pertama adalah Pelabuhan Semayang. Kemudian yang kedua Pelabuhan Tanjung Maridan di Penajam. Kemudian Dermaga Speedboat Penajam. Kemudian yang terakhir adalah Dermaga Logistik PUPR. Ini adalah 4 lokasi yang kita identifikasi memiliki potensi yang cukup tinggi untuk dilayari oleh kapal passenger ship kita. Lanjut, kemudian selanjutnya akan menentukan layanan berdasar pada hasil evaluasi tadi. Ada 4 lokasi pelabuhan plus 1. Plus 1 ini bukan pelabuhan, namun terkhusus pariwisata, yaitu di Pulau Jawa. Yang pertama kita mengidentifikasi jarak-jaraknya ya, jarak-jaraknya dari setiap titik simpul itu. Kemudian setelah kita mengidentifikasi jaraknya, kita identifikasi kondisi dari setiap segmen alur pelayaran yang ada di Balikpapan, dari hulu di pelabuhan sampai titik akhir, yaitu di pelabuhan di Pulau Jawang, dan belum ada pelabuhan. Ini dari setiap segmen ini akan menentukan seberapa besar yang